Hanya sholawat apa saja dibaca boleh. Fadilah yang disebut ulama dan aulia benar. Anda ingin memilih, ikuti guru Anda, selesai. Guru Anda memerintahkan membaca apa, tinggal diikuti. Tapi siapapun membaca sholawat dengan sighah apapun boleh. Tidak ada bahayanya sholawat. Tidak ada bahaya. Tidak ada orang gila karena sholawat, tidak ada. Kalau orang baca hizib, baca wirid yang aneh-aneh, ada khodam, ada ini itu, akalnya hilang karena tidak kuat, itu masih banyak. Tapi saya tidak pernah mendengar ada orang gila karena sholawat. Tidak ada. Tidak ada. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin. Diingat wajah beliau mendatangkan rahmah. Disebut nama beliau mendatangkan rahmah. Anda uluk salam mendatangkan rahmah. Membaca hadis Nabi Muhammad mendatangkan rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sampai-sampai ulama-ulama itu menerangkan kalau di akhir zaman sudah tidak ditemukan mursyid yang sempurna. Kemarin saya bahas tentang mursyid. Sudah fuqidatil masyayikh. Kita lihat Syekh Fulan syarat mursyidnya tidak pas, lihat ini tidak pas, ini tidak pas. Mau lari kemana kita? Larilah kepada as-salatu wassalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanat as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanubu anhum, yani al-masyayikh. Bisa menjadi pengganti para mursyid-mursyid yang sudah tidak ada lagi. Lebih-lebih dengan membaca Dalailul Khairat. Itu kalamnya Syekhul Nabi Said Kiran itu beliau bilang apa itu? Qur'ani sholawat. Dalail itu Qur'annya sholawat. Artinya segala macam sholawat dari aneka macam ulama, aulia, segala macam asrar jadi satu di situ. Sebab setiap sighah sholawat loh sir. Satu sighah ada sir tersendiri yang tidak ada di sighah ini. Sighah ini ada sir yang tidak ada di sighah ini. Ini semua dikumpulkan oleh Imam Al-Jazuli di kitab Dalailul Khairat. Wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, saya tambah lagi tadi masalah sholawat. Kemudian kalau orang membaca sholawat yang keluar kharajat minal fam, ini tadi pembahasan sholawat yang keluar dari mulut ini, Anda mungkin pernah lihat ada orang kalau sholat sunnah suka pindah-pindah di masjid atau di pesantren apa di mana. Sholat sunnah di sini pindah ke sini. Nah itu ternyata setelah kita teliti, tempat baru yang kita pakai sholat ini akan jadi saksi kita yaumul qiyamah. Jadi semakin banyak tempat Anda ibadah, nanti akan menjadi saksi bagi Anda tempat itu bahwa Anda min ahlil ibadah pada hari kiamat nanti akan menolong kita itu, membantu kita di yaumul qiyamah. Sholawat ini menempel. Sebagaimana kalau kita bicara, kita rekam itu kan menempel di pita tempat rekaman. Apalagi sekarang alat-alat kecil sudah bisa tertempel. Sholawat juga begitu. Jadi kalau Anda datang ke rumah baru, sholli ala Nabi, nanti sholawat itu menempel di benda-benda di sekeliling Anda. Ini akan yashhad yaumul qiyamah. Karena itu saya ingat Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih itu setiap beliau membeli mobil baru, pasti salah satu murid beliau dulu diantaranya almarhum Alim Abdul Hadi pasti disuruh membaca maulid di situ, suruh baca maulid Habsyi. Setiap beliau beli mobil baru itu atau bangun rumah baru suruh baca maulid apa. Ini jadi syahid, saksi yaumul qiyamah. Anda berjalan kaki entah di mana, sholli ala Nabi. Tanah yang Anda lalui, tanah yang baru Anda lalui itu akan menjadi saksi bahwa Anda termasuk orang yang yusholluna ala Nabi Muhammad SAW di tempat yang baru. Walhasil, tempat apapun, kendaraan apapun, lokasi apapun yang baru Anda pakai atau Anda datangi, sholli ala Nabi Muhammad SAW, karena hal itu akan menjadi saksi Anda yaumul qiyamah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Gala Rasulullah 100 kali
pada hari Jumat. Si cahaya itu andai dibagikan untuk seluruh makhluk pasti akan cukup guna menerangi mereka. Jadi kalau membaca salawat ada Nabi 100 kali. Mumpung saya ingat ada ijazah dari Al-Arif Billah Kiai Hamid Pasuruan, saya dapat dari murid beliau Kiai Ihsan. Isnadnya ini saya dapat dari Kiai Ihsan dari Kiai Hamid Pasuruan. Itu kalau Lailatul Jum'ah atau Yaumul Jum'ah yang ingin mengamalkan silakan. Yang mau khusus tidak mau mengamalkan kecuali yang ijazah dari Ustadzul Imam silahkan, ya, tidak melarang, terserah. Anda kelompok orang yang mengamalkan ijazah dari aulia semuanya silahkan. Anda kelompok orang yang selain dari yang mulia tidak mau silahkan. No problem, tidak ada masalah. Semua niat baik. Yang tidak boleh yang tidak sholawat. Yang tidak boleh yang tidak membaca sholawat. Beralasan tidak mau membaca kecuali dari yang mulia, tapi dia tidak membaca sholawat. Lah ini orang maghrur. Kalau saya mengutamakan yang dari Ustadzul Imam, tapi dari wali manapun saya baca walau marrah. Meskipun satu kali, gunanya apa? Si wali ini akan menjadi penolong saya yaumul qiyamah. Jadi katanya ulama itu, kalau sampai kepadamu sebuah fadilah, sebuah ijazah, sebuah keterangan dari para wali, kerjakan meskipun satu kali. Guna pada hari kiamat nanti engkau masuk di kelompok yang disyafaati oleh si wali itu. Jadi ada istilah igra'uh walau marrah, meskipun hanya satu kali pengamalan. Ijazah dari Kiai Hamid itu bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Jadi hinya dibaca bukan wa alih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Kalau ini alhamdulillah saya istiqomahkan tiap yaumul Jum'ah. Itu dibaca 1000 kali, Lailatul Jum'ah boleh, yaumul Jum'ah boleh. Kalau Anda bertanya faedahnya apa? Saya jawab akan menambah keakraban dan kedekatan Anda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan memasukkan Anda di dalam syafaat sahibus salah Al-Imam Al-Arif Billah Kiai Abdul Hamid Pasuruan dan silsilatuh guru-guru beliau. Sebab di yaumul qiyamah kita butuh banyak penolong, butuh banyak pemberi syafaat. Sebab di kiamat bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, abadal abad, selama-lamanya. Kita butuh darurat, sangat butuh ditolong oleh para wali yaumul qiyamah. Kalau Anda akan pindah ke satu daerah 20 tahun, berpikir Anda butuh teman, butuh penolong, butuh ini. Apalagi ini yaumul qiyamah bukan 1 miliar tahun, abadal abad, selama-lamanya. Jelas kita sangat membutuhkan para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala.